Bismillahirrahmanirrahim. Kisah keempat, pemuda yang beriman dan raja yang kejam. Tersebutlah kisah seorang raja. Dia memiliki seorang tukang sihir. Ketika tukang sihir itu sudah tua, ia ingin menurunkan ilmunya kepada seseorang. Si tukang sihir berkata kepada sang raja, "Sesungguhnya aku telah tua, maka kirimkanlah kepadaku seorang pemuda, aku akan mengajarkan ilmu sihir kepadanya." Maka diutuslah seorang pemuda untuk belajar kepada tukang sihir. Namun di tengah perjalanan ia berjumpa dengan seorang rohib atau ahli ibadah di zaman Bani Israel. Si pemuda lalu duduk mendengarkan ucapan-ucapan sang rohib hingga ia datang terlambat ke tempat tukang sihir. Si tukang sihir marah lalu memukuli pemuda. Keesokan harinya pemuda itu mengadukan kejadian yang dialaminya kepada sang rohib. Maka sang rohib berkata kepada menasihatinya, "Bila kamu takut terhadap tukang sihir, maka katakanlah bahwa keluargamu menahanmu. Dan bila kamu takut terhadap keluargamu, maka katakanlah bahwa tukang sihir itu menahanmu." Suatu hari, ketika dalam perjalanan, tiba-tiba si pemuda bertemu dengan seekor binatang yang sangat besar. Binatang itu menghalangi orang-orang yang hendak lewat. Pemuda itu berkata, "Hari ini aku akan mengetahui apakah ajaran si tukang sihir yang lebih baik ataukah ajaran sang rohib yang lebih baik." Si pemuda lalu mengambil batu seraya berdoa, "Ya Allah, apabila ajaran sang rohib lebih engkau sukai daripada ajaran si tukang sihir, maka bunuhlah binatang ini agar orang-orang bisa meneruskan perjalanan." Si pemuda lalu melempar binatang besar itu. Binatang itu pun mati. Orang-orang akhirnya dapat meneruskan perjalanan kembali. Ketika si pemuda berjumpa dengan sang rohib, ia menceritakan kejadian itu. Sang rohib lantas berkata kepada si pemuda, "Wahai anakku, sekarang engkau lebih utama daripada aku. Sungguh engkau telah mengetahui apa yang aku ketahui, dan kelak engkau akan mendapat ujian, dan jika engkau sedang diuji, janganlah engkau menyebut-nyebut aku." Selanjutnya, si pemuda bisa menyembuhkan bermacam-macam penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdengarlah berita ini oleh seorang teman duduk sang raja yang buta matanya. Teman sang raja lalu datang kepada si pemuda dengan membawa hadiah yang cukup banyak. Teman sang raja berkata, "Semua hadiah ini untukmu jika engkau bisa menyembuhkan aku." Si pemuda menjawab, "Sesungguhnya aku tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat menyembuhkan. Apabila engkau mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan berdoa kepada Allah agar ia menyembuhkanmu." Maka berimanlah teman duduk sang raja, dan sembuhlah ia dari penyakit buta. Ketika teman sang raja itu datang kepada sang raja dan duduk bersamanya seperti biasa, sang raja bertanya kepadanya, "Siapakah yang telah menyembuhkan penglihatanmu?" "Robku," maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencipta, menguasai, dan mengatur alam semesta ini. Jawab teman sang raja, "Apakah kamu mempunyai Rob selain aku?" tanya sang raja. Ia menjawab, "Robku dan Robmu adalah Allah." Mendengar itu, marahlah sang raja. Sang raja lalu menyiksa teman duduknya itu. Ia terus disiksa sampai ia memberitahu sang raja tentang si pemuda. Maka si pemuda dihadapkan kepada sang raja. Sang raja berkata kepadanya, "Wahai anak, sungguh tinggi ilmu sihirmu. Engkau bisa menyembuhkan orang yang buta dan orang yang sakit kusta atau belang. Dan dengan sihirmu engkau bisa berbuat semaumu." Si pemuda menjawab, "Sesungguhnya aku tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Yang dapat menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar jawaban si pemuda, marahlah sang raja. Pemuda itu lalu disiksa pula hingga ia memberitahu tentang sang rohib. Lalu sang rohib dihadapkan kepada sang raja. Sang raja berkata kepadanya, Kembalilah engkau kepada agamamu yang dulu." Namun, sang rohib itu tidak mau menuruti kemauan sang raja. Sang rohib itu lalu digergaji dari kepalanya hingga sampai badannya terbelah dua. Setelah itu, dipanggillah teman duduk sang raja. Dikatakan kepadanya, "Kembalilah kamu kepada agamamu yang dulu."
Namun teman raja itu pun enggan, maka ia digergaji seperti sang rohib. Kini tinggallah sang pemuda yang belum dibunuh. Dikatakan pula kepadanya, kembalilah kamu kepada agamamu yang dulu. Namun pemuda itu tidak mau menuruti sang raja. Lantas sang raja menyerahkan si pemuda kepada pasukannya. Sang raja berkata, pergilah kalian dengannya ke gunung Anu. Naiklah ke atas gunung. Lalu jika kalian telah sampai di puncak, ajaklah ia kembali ke agamanya yang dulu. Jika tidak, maka jika tidak mau, lemparkanlah ia. Pasukan itu lalu membawa si pemuda ke puncak gunung. Si pemuda lalu berdoa, ya Allah, lindungilah aku dari mereka dengan apa yang engkau kehendaki. Maka gunung itu berguncang dan pasukan sang raja terlempar dari atas gunung. Si pemuda kemudian kembali ke kerajaan sang raja. Sang raja lalu bertanya, apa yang telah dikerjakan oleh pasukanku? Si pemuda menjawab, Allah Ta'ala telah melindungiku dari mereka. Karena usaha yang pertama gagal, sang raja lalu menyerahkan si pemuda kepada pasukannya yang lain. Sang raja berkata, pergilah kalian dengannya, bawalah ia dengan kapal ke tengah lautan. Ajaklah ia kembali ke agamanya. Jika tidak mau, lemparkanlah ia ke dalam laut. Maka berangkatlah pasukan tersebut menaiki kapal ke tengah lautan. Pemuda itu kembali berdoa, ya Allah, lindungi aku dari mereka dengan apa yang engkau kehendaki. Tiba-tiba terbaliklah kapal yang mereka naiki, tenggelamlah pasukan sang raja. Si pemuda kemudian kembali ke kerajaan yang sang raja. Sang raja lalu bertanya, apa yang telah dikerjakan oleh pasukanku? Si pemuda menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melindungiku dari mereka. Lalu si pemuda berkata lagi, sungguh engkau tidak akan bisa membunuhku sampai engkau lakukan perintahku. Sang raja bertanya, apa perintahmu itu? Si pemuda menjawab, kumpulkanlah seluruh rakyatmu pada sebuah bukit, lalu saliblah aku pada sebuah batang pohon. Ambillah anak panah milikku, letakkanlah anak panah tersebut pada sebuah busur, kemudian bacalah Bismillahirrabbilgulam, atau dengan menyebut nama Allah, Rabb pemuda ini. Lalu panahlah aku. Apabila engkau melakukan hal itu, niscaya engkau akan bisa membunuhku. Pada hari yang telah ditentukan, raja pun mengumpulkan seluruh penduduk negeri. Kemudian digantunglah pemuda itu di atas sebuah tiang. Lalu diambillah anak panah dan diletakkan pada busurnya. Kemudian raja itu mengucapkan, Bismillahirrabbilgulam. Lalu dilepaskan anak panah ke arah pemuda itu dan mengenai pelipisnya. Pemuda itu meletakkan tangannya pada pelipisnya, lalu matilah ia. Melihat peristiwa itu, seluruh penduduk negeri berkata, kami beriman kepada Rob pemuda itu. Berita berimannya penduduk negeri ini disampaikan kepada sang raja. Dikatakan kepadanya, tahukah engkau? Demi Allah, apa yang telah engkau khawatirkan tentang telah menimpa dirimu, rakyatmu telah beriman. Mengetahui hal itu, sang raja lalu memerintahkan untuk membuat parit yang lebar yang di setiap persimpangan jalan. Kemudian dinyalakanlah api dalam parit-parit itu. Sang raja lalu berkata kepada pengikutnya, siapa saja yang tidak mau kembali kepada agamanya semula, bakarlah mereka. Saat itu ada seorang wanita yang sedang membawa bayinya. Wanita itu seakan-akan ragu masuk ke dalam api. Namun sang bayi tiba-tiba berkata kepadanya, wahai ibu, sabarlah engkau, sesungguhnya engkau berada dalam kebenaran. Maka wanita itu kemudian meloncat masuk ke dalam api itu dengan kesabaran mempertahankan imannya. Kisah ini diceritakan kembali dari hadis Suhaib, riwayat Muslim nomor 3005. Wallahu a'lam.